Aku Devela Putri dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Syarsi. Aku angkatan tahun 2020. Di sini aku mau mereview buku yang aku baca, dan buku ini salah satu rekomendasi dari dosenku di mata kuliah Pengembangan Budaya Baca, yaitu Ibu Indah Kurnianingsih. Dan aku bacanya di perpustakaan digital milik Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Namanya itu iPusnas. Dia itu berbasis aplikasi. Buku ini adalah sebuah novel menginspirasi. Judulnya itu Ayahku Bukan Pembohong. Ini dia covernya seperti ini. Buku itu karya dari seorang penulis novel berbakat, yaitu Terelie. Siapa sih yang nggak tahu Terelie? Terelie ini dia sudah banyak menerbitkan banyak judul dengan karangannya sendiri. Salah satu yang populer hingga dibuatkan film yaitu Hafalan Surat Gelisah. Dan buku Ayahku Bukan Pembohong ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013 di Jakarta. Tebal bukunya itu ada 304 halaman dan ukuran bukunya itu ada 20 x 13,5 x 2 cm. Bukunya itu menceritakan adanya seorang anak laki-laki bernama Dam. Dia lahir dari keluarga sederhana yang sejak kecil selalu didongengin ayahnya. Ayahnya sangat suka menceritakan hal petualangan yang mengandung nilai luhur. Ketika dia masuk sekolah di Akademi Gajah, saat sedang di perpustakaan di sekolahnya, dia menemukan buku tua, dan ternyata buku itu berisi kisah yang pernah diceritakan ayahnya. Dan penasaran dengan buku itu dan gak yakin kalau cerita ayahnya itu bohong. Dan pun langsung bertanya ke ayahnya. Tapi ayahnya bersikukuh bahwa ayahnya tidak berbohong. Kemudian di tahun terakhir Dam sekolah, Dam harus pulang karena ibunya sakit. Dam marah sama ayahnya karena nggak pernah diberitahu kalau ibunya tuh sakit. Lalu ayah Dam bercerita lagi hingga membuat Dam berhenti percaya pada cerita ayahnya, dan membuat hubungan antara Dam dan ayahnya tidak harmonis sampai Dam menikah dan memiliki sang anak. Ayah Dam sering menceritakan hal yang sama ke cucunya, dan itu membuat Dam keberatan dengan pendirian ayahnya bahwa ia tidak cerita bohong. Dam semakin kesal. Tiba-tiba ada kabar buruk tentang ayahnya, dan Dam semalaman bercerita di makam ibunya dan membuat semua rasa benci memudar. Ayah Dam pun bercerita untuk terakhir kalinya sampai Dam membatin dan percaya kalau ayahku bukan pembohong. Untuk lebih lengkap ceritanya, kalian dapat membacanya. Alur novel ini adalah alur campuran yang memang menjadi andalan di setiap ceritanya, yang mampu memberikan kisah tersendiri dan membuat semakin tertarik untuk dibaca. Dan sepertinya penulis sengaja untuk mengajarkan nilai-nilai luhur kepada pembacanya di kehidupan sehari-hari. Dan menurutku juga novel ini berkisah tentang cara mendidik anak melalui cerita yang mengandung budi pekerti, seperti tentang bagaimana peran ayah dalam keluarganya, peran seorang anak, dan peran seorang istri. Konflik yang muncul di novel ini sangat kuat menurutku, adalah kepercayaan terhadap ayah sesuai dengan judulnya, yaitu Ayahku Bukan Pembohong. Untuk kelebihan buku novel ini adalah pengarangnya ini, Terelie, membuatnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena mudah dipahami ini, kita dapat merasa menyatu dengan ceritanya dan seakan-akan kita ada di dalam ceritanya. Novel ini juga memberikan kata-kata mutiara dan kalimat bermakna di setiap paragrafnya, dan yang membuat rasa ingin memperbanyak rasa cinta ke keluarganya. Kekurangan novel ini adalah menceritakan hal-hal yang gak masuk akal untuk logika manusia, seperti layang-layang terbang bisa dikendari oleh manusia, suku penguasa angin, dan lain-lain. Kesimpulan dari review buku novel ini adalah pada awalnya cerita ini biasa aja, tapi karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami, membuat seiring berjalannya cerita, novel ini semakin menarik untuk dibaca, dan ternyata ceritanya ini sangat menginspirasi. Jadi novel ini sangat recommended untuk dibaca. Dan novel ini membuat mengerti apa artinya kebahagiaan dan berharganya arti kejujuran. Sekian review novel dengan judul Ayahku Bukan Pembohong. Semoga kalian tertarik untuk membacanya, karena novel ini sangat bagus, sangat recommended.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.